Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zakir Kurnia Aska. Prodi saya Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 1D, NPM saya 2478319. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas kewarganegaraan tentang analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Instruksi tugasnya yaitu pilih salah satu contoh kasus nyata di masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Dalam kasus ini saya memilih kasus nyata hak atas kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah. Contoh kasus nyatanya adalah protes siswa SMA di Indonesia tentang kurikulum dan sistem pembelajaran. Salah satu contoh nyata yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di lingkungan adalah ada protes yang dilakukan oleh siswa SMA di Indonesia mengenai kurikulum dan sistem pembelajaran yang dianggap terlalu membebani. Misalnya tahun 2020 banyak siswa di daerah melakukan aksi di media sosial dan petisi online menentang beban tugas yang sangat berat selama pembelajaran jarak jauh PJJ akibat pandemi COVID-19. Mereka berpendapat bahwa tugas yang diberikan berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang kesulitan belajar dari rumah karena keterbatasan akses internet atau perangkat teknologi. Hak dan kewajiban yang terlibat adalah hak atas kebebasan berpendapat. Siswa berhak menyampaikan pendapat mereka tentang sistem pembelajaran yang dirasa kurang adil sebagai dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak untuk berpendapat secara bebas dan berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Yang kedua, hak atas pendidikan yang layak. Siswa juga memiliki hak atas pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka, termasuk akses yang adil terhadap materi dan metode pembelajaran yang mendukung perkembangan mereka. Kewajiban yang terlibat adalah kewajiban siswa untuk belajar dengan baik. Siswa memiliki kewajiban untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan peraturan sekolah dan berusaha memahami materi yang diajarkan, meskipun mereka merasa sistemnya tidak ideal. Yang kedua, kewajiban menghormati aturan dan tata tertib. Saat menyampaikan protes atau pendapat, siswa harus melakukan dengan cara tertib dan tidak mengganggu proses pendidikan lainnya, serta menghormati pihak sekolah dan guru. Yang ketiga adalah analis peran pemerintahan dan warga negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan memberikan instruksi yang jelas kepada sekolah selama pandemi. Ketika proses tentang PJJ mencuat, pemerintah diharapkan mampu mendengar keluhan siswa dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti menurunkan beban tugas atau menyediakan bantuan teknis untuk siswa yang kesulitan mengakses pendidikan. Siswa dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara baik dengan sesuai dengan norma. Misalnya, diskusi dengan pihak sekolah, proses perdamaian, atau petisi. Dalam kasus proses PJJ, sebagian besar siswa menyuarakan pendapat mereka secara damai melalui media sosial dan petisi online. Meskipun ada juga yang
mungkin menyampaikan keluhannya secara berlebihan tanpa solusi konstruktif. Apakah pemerintahan dan warga negara menjalankan tugas mereka dengan baik? Secara umum, pemerintahan dan siswa sudah berupaya menjalankan tugas mereka, tetapi ada beberapa kelemahan. Pemerintah yang sempat lambat merespon keluhan siswa terkait beban tugas yang terlalu berat selama PJJ. Namun pada akhirnya beberapa penyesuaian dibuat seperti fleksibel dalam penilaian dan beban tugas. Di sisi lain, siswa yang cukup baik dalam mengekspresikan keluhan mereka secara damai melalui petisi dan media sosial. Namun beberapa siswa mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dan dialog konstruktif dengan pihak sekolah sebelum menyuarakan protes secara lebih luas. Yang keempat, dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Dampak yang pertama, penurunan motivasi belajar siswa. Jika hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai tidak terpenuhi, mereka bisa kehilangan motivasi belajar dan dampak buruk pada prestasi akademi mereka. Yang kedua adalah ketegangan antara siswa dan pihak sekolah. Jika protes ini tidak dikelola dengan baik, bisa memunculkan ketegangan antara siswa, guru, dan pihak sekolah yang berdampak pada suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Jika siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak selama PJJ, ketimbang pendidikan di masyarakat bisa semakin meningkat. Solusi dan saran untuk memperbaiki situasi ini menurut saya adalah melakukan dialog terbuka antara siswa, orang tua, dan sekolah. Sekolah harus lebih aktif mengadakan forum dialog terbuka dengan siswa dan orang tua untuk mendengarkan masukan terkait sistem pembelajaran atau membuat penyesuaian yang lebih baik. Yang kedua adalah pengurangan beban tugas yang berlebihan. Pemerintah dan sekolah perlu mengevaluasi kembali kurikulum PJJ yang agar lebih fleksibel dan tidak membebani siswa yang berlebihan, terutama tugas yang berlebihan. Yang ketiga, penyediaan akses pendidikan yang lebih merata. Pemerintah harus memberikan bantuan teknologi dan akses internet kepada siswa di daerah-daerah yang kesulitan agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Referensi ini saya dapatkan dari Mardatila Ani, dampak pembelajaran jarak jauh terhadap siswa di masa pandemi, yaitu website Kompas 2020, dan kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Sekian dari presentasi tugas saya kira cukup, atau kalau ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.